Selamat hari Minggu adik-adik kelas Dwi. Apa kabar? Mari kita sama-sama melakukan ibadah kita pada saat ini. Kita masuk dalam pembacaan dan pelayanan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang maha kuasa, kami bersyukur kalau kami pada hari Minggu, di minggu yang baru ini, kami kembali dihadirkan bersama-sama, walaupun dalam suasana dalam ibadah online. Tapi kami bersyukur ya Bapa, Engkau tetap mengumpulkan kami dalam ibadah PT dan kelas Dwi pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau mau hadir dalam pelayanan firman-Mu, bahwa dari awal, pertengahan hingga akhir. Mampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Bantulah kami semua adik-adik untuk boleh mengerti maksud-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hadirlah Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terambil dari Kitab Perjanjian Lama dari Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan 50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana, di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan ini dinamainya Galet dan juga Mizpah. Sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa yang telah membaca firman Tuhan akan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Dalam cerita kita pada saat ini adik-adik mengenai perjanjian antara Yakub dan Laban, diceritakan bahwa Yakub itu sudah bekerja dengan Laban selama 20 tahun. Yakub sangat tekun dan sangat pintar, sangat pandai, dan akhirnya Yakub menjadi sangat kaya. Akibatnya anak-anaknya Laban menjadi iri hati. Dan hal inilah membuat Yakub tidak nyaman, karena dari pihak anak-anaknya Laban ini menuduh Yakub itu mengambil harta bapaknya, ayahnya. Dan hal-hal seperti itulah mengakibatkan Yakub tidak nyaman. Dan hidupnya Yakub selalu berserah, pasrah, dan dekat kepada Tuhan. Di dalam kitab Kejadian 31 ayat yang ketiga,
Dikatakan akhirnya Yakub mendengarkan Allah berbicara. Engkau Yakub, kembalilah, pulanglah kepada negeri nenek moyangmu. Dan Yakub akhirnya pindah, membawa segala harta bendanya, termasuk Yakub membawa istrinya, membawa anak-anaknya. Setelah 3 hari, barulah Laban tahu bahwa Yakub meninggalkan Laban. Jadi adik-adik bisa bayangkan pada waktu itu Laban juga kesal, ya, karena mungkin anak-anaknya yang laki-laki dari Laban ini kan sudah menuduh Yakub itu kaya karena mengambil harta bendanya Laban. Laban kejar Yakub, ya. Dan akhirnya pas waktu ketemu, Laban mengatakan bahwa Yakub telah mengambil terafim saya, barang saya, kamu telah ambil, katanya Laban seperti itu. Namun Yakub bisa mengendalikan walaupun sangat marah dan panas. Ini adalah punya saya. Saya bekerja dengan kamu selama 20 tahun dan seterusnya. Ya, jadi dengan emosi, dengan gigihnya Yakub melawan Laban. Akhirnya Laban sadar dan akhirnya Laban menjadi agak turun, ya, akhirnya oh iya juga ya. Laban memutuskan untuk berdamai dengan syarat, walaupun kamu kaya, walaupun kamu sudah punya segalanya, jangan sampai Yakub meninggalkan istrinya. Dalam hal ini adalah anaknya Laban. Didirikanlah suatu batu. Batu itu dinamakan Yegar Sahaduta, yang artinya timbunan batu yang menjadi saksi. Ini artinya menurut Laban, ya. Sedangkan menurut Yakub dinamainya dengan Galet. Artinya Galet itu adalah Tuhan kiranya berjaga-jaga menjadi saksi di antara kita. Kita dalam hari ini adalah Yakub dan Laban. Laban meminta Yakub untuk berjanji bahwa memperlakukan istrinya itu dengan baik. Yakub berjanji bahwa menjadi batas di antara mereka berdua dan tidak boleh dilewati dengan hal-hal yang jahat. Ya, Yakub meminta kepada Laban juga seperti itu, bahwa oke, saya berjanji, dan tapi Laban juga tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat lagi. Bagi Yakub, Yegar Sahaduta lebih dari sekedar tanda perjanjian. Karena tempat ini melambangkan yang pertama, awal kehidupan baru. Di mana Yakub dulu adalah seorang yang pelarian miskin, menjadi seorang yang kaya raya dan sukses. Yang kedua, menandakan juga yang tadinya dia hidup sendiri dalam pelariannya, dan sekarang dia kembali ke kampung halamannya. Dan yang ketiga, yang dulunya adalah pekerja di rumah Laban, dan sekarang dia bebas. Yang penting lagi, selain daripada awal kehidupan baru bagi Yakub, ini adalah pengakuan daripada iman Yakub bahwa dengan pertolongan Tuhan, Yakub selamat. Jadi dalam hal ini penyertaan Tuhan adalah kunci untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam hidupnya. Pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-42, ini adalah merupakan penyertaan Tuhan adalah kunci untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan. Dan Allah selalu memperhatikan jerih payah dan kesengsaraannya. Ini adalah merupakan komitmen untuk mengasihi. Ya, tadi Yegar Sahaduta juga melambangkan komitmen untuk mengasihi. Yakub berjanji bahwa sampai kapanpun Yakub akan mengasihi anak dan istrinya. Dan yang terakhir adalah batas untuk tidak berbuat jahat. Adik-adik yang terkasih,
dalam cerita kita mengenai Yakub hari ini, jelas ya adik-adik ya, kita diajarkan bahwa kita harus memahami bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup kita. Yang kedua, penyertaan Tuhan itu adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Dan yang ketiga adalah kita dapat berkomitmen dan melatih diri sama seperti Yakub untuk hidup saling mengasihi dan tidak melakukan perbuatan yang jahat. Untuk itu adik-adik mohon untuk menjawab pertanyaan dengan kakak ya saat ini. Kakak hanya meminta jawaban adik-adik boleh pilih. Yang pertama pilihannya tidak pernah, atau kadang-kadang, atau selalu. Pertanyaan yang pertama. Saya ... percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup. Oke, pertanyaan kedua. Saya ... menyadari bahwa Tuhan mengasihi dan memberkati. Pertanyaan ketiga. Saya ... berdoa, memohon pertolongan Tuhan sebelum melakukan segala aktivitas. Pertanyaan yang terakhir. Saya ... mendengarkan dan melakukan setiap nasihat yang disampaikan oleh orang tua. Ya, demikian adik-adik. Dimohon adik-adik bisa menjawab dengan baik dan cukup langsung meng-WhatsApp kakak aja dengan jawabannya. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan, ia juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Bahkan pembacaan firman Tuhan pada saat ini, biarlah Engkau yang memberkati, bantu kami dalam memasuki kehidupan yang baru ini. Sehingga di dalam minggu yang baru ini, kami dapat melakukannya surut dengan kehendak-Mu saja. Bantu kami, tolong kami, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkati kami semua. Sempurnakanlah permohonan kami ini, sempurnakanlah ibadah kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami. Amin.